Baik teman-teman, ke depannya kita akan membahas tentang apa sih itu sistem operasi dan bagaimana cara manajemen sistem operasi di dalam laptop kita sendiri. Namun teman-teman perlu saya batasi bahwa sistem operasi yang saya gunakan di laptop saya ini adalah sistem operasi Windows. Nah, untuk teman-teman yang memiliki sistem operasi berbeda dengan saya, entah Linux dan lain sebagainya, silahkan disesuaikan dan kalaupun tidak bisa menyesuaikan, silahkan dicari platform lain yang memungkinkan untuk belajar bersama dalam mengelola sistem operasi ini. Nah, teman-teman, saya memiliki sebuah quotes, bukan sebuah quotes sih, tapi saya memegang sebuah kata-kata dari mulai saya SD sampai saya SMA, yaitu kata-kata untuk sampai sekarang, yaitu kata-kata Baik teman-teman, di sini kedepannya kita akan membahas tentang manajemen sistem operasi dan perintah-perintah apa aja yang ada dalam sistem operasi Windows ini. Tapi sebelum itu, saya harus batasi bahwa sistem operasi yang saya gunakan ini adalah sistem operasi Windows. Sebagaimana kita tahu bahwa sistem operasi tersebut memiliki beberapa jenis, yaitu Windows, Linux, dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang memiliki sistem operasi berbeda dengan saya, yaitu Windows, silahkan disesuaikan saja atau enggak. Kalaupun tidak bisa menyesuaikan, silahkan dicari platform lain atau konten kreator lain yang memungkinkan untuk belajar bersama agar kita sama-sama mengetahui bagaimana konsep sistem operasi tersebut di dalam komputer kita. Nah, teman-teman, saya selalu memegang kata-kata yang saya ingat mulai dari saya SD sampai sekarang, yaitu tak kenal maka tak sayang, jika dikenal maka haruslah disayang. Oleh sebab itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Stefan Boys Panjaitan. Saya adalah mahasiswa Universitas Metodis Indonesia dengan NIM 2245252. Di sini saya mengambil prodi Sistem Informasi dan alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktik sistem operasi. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, untuk Abang Asdos kami dan Kakak Asdos kami, Kak Lugi dan Bang Jois, dan teman-teman semua apabila mau lanjut ke perintahnya, langsung lompat saja ke durasi yang sudah saya tentukan di deskripsi video. Nah, teman-teman, saya mengetahui bahwa kebanyakan dari kita yang menonton konten saya ini adalah masyarakat umum. Tidak banyak dari kita yang menonton video ini adalah mahasiswa sistem informasi dan mahasiswa ilmu komputer dan lain sebagainya. Karena apa? Karena yang saya ikuti cuma khalayak umum. Nah, oleh sebab itu saya akan daripada nanti saya menjelaskan tentang query-query atau perintah praktik sistem informasi tersebut, itu tidak akan berguna jika kita tidak mengetahui konsep dasarnya terlebih dahulu, teman-teman. Oleh sebab itu, di sini saya akan membawakan konsep dasar dari sistem operasi. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang menjadi perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer, serta mengelola semua sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak di komputer. Nah, jika kita melihat dari pengertian ini, mungkin banyak kita yang belum paham atau belum mengetahui apa sih maksud kalimat tersebut. Oleh sebab itu, saya membawa sebuah analogi yang diajarkan oleh dosen Universitas Metodis Indonesia, yaitu Pak Asaziduhu Gea. Ketika sedang mengajar, beliau pernah mengatakan bahwa sistem operasi tersebut seperti roh di dalam komputer kita. Kenapa sistem operasi disebut roh dalam komputer kita? Yaitu roh dalam tubuh manusia adalah sesuatu yang menghidupkan. Tanpa roh, tubuh tidak bisa bergerak ataupun berfungsi. Begitu juga dengan sistem operasi. Tanpa sistem di sistem operasi, sistem operasi adalah roh bagi komputer. Tanpa sistem operasi ini atau OS itu adalah operation system. Bahasa Inggris dari sistem operasi. Tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa digunakan atau berfungsi.
Artinya, tanpa sistem operasi, kita tidak dapat membuka WhatsApp di komputer, membuka Google, melakukan coding, dan melakukan hal lain di komputer kita. Oleh sebab itu, sistem operasi merupakan sebuah komponen penting di dalam komputer. Nah, teman-teman, saya izin minum dulu ya. Mohon maaf teman-teman, gara-gara saya ini udah take yang ke 5 kali, ke 7 kali. Saya sudah melakukan 7 kali take dan mengulangnya. Jadi mohon maaf kalau suara udah mulai habis teman-teman. Kita lanjut. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih cara manusia berinteraksi dengan komputer. Cara manusia berinteraksi dengan komputer terbagi atas dua macam. Horas-horas. Cara manusia berinteraksi dengan komputer terbagi atas dua macam, yaitu Command Line Interface dan Graphic User Interface. Oh, mohon maaf jika Command Line ini berada di tengah-tengah. Tadi saya membuatnya di atas, tapi mungkin gara-gara keseret atau bagaimana, dia berada di tengah-tengah. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Cara interaksi dengan komputer terbagi atas dua, yaitu Command Line Interface dan Graphic User Interface. Saya akan membahas yang pertama, yaitu Graphic User Interface. Graphic User Interface adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan komputer dengan metode drag and drop. Artinya teman-teman, kita berinteraksi dengan komputer hanya tinggal dengan mengklik dan menggeser. Contohnya, ketika saya membuka Contohnya teman-teman, ketika saya membuka File Explorer, saya hanya tinggal mengkliknya. Dan ketika saya ingin menggeser motif dan ketika saya ingin menghapus motivation letter ini, saya tinggal klik lalu pencet tombol delete seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan drop, yaitu untuk menggeser. Nah, seperti ini. Kita tinggal mengklik, baru menggeser kemana kita mau. Seperti inilah yang dimaksud dengan graphic user interface, di mana kita bisa menggunakan komputer kita, yaitu cuma tinggal menggeser, mengklik, seperti itu teman-teman. Maaf, teman-teman. Udah yang ketujuh, jadi udah mulai capek. Nah, itulah yang dimaksud dengan graphic user interface. Lanjut adalah command line interface. Command line interface ini adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan komputer melalui sebuah tulisan, yang dimana tulisan ini dapat berupa kode-kode atau lebih sering disebut sebagai query. Tulisan ini berupa sebuah query untuk kita memanajemenkan dengan komputer kita, untuk kita berinteraksi dengan komputer kita. Sebagai contoh, kalau kita membuat file di Media Explorer, contoh, ketika kita membuat file di desktop, ini di dokumen saja. Ketika kita membuat file di dokumen, kita tinggal klik new. Ini teman-teman yang ditunjuk oleh kursor. Kita klik new, baru kita klik folder, baru kita buat namanya, contohnya praktik. Nah, saat ini kita sudah membuat sebuah folder baru, namanya praktik. Seperti itu cara kita berinteraksi dengan graphic user interface, yaitu klik dan geser. Tahan dan geser, klik dan geser. Nah, apa sih perbedaannya dengan command line interface? Di dalam command line interface ini, teman-teman, kita membuat folder atau melakukan aktivitas lainnya menggunakan sebuah query atau disebut dengan kode. Artinya kita tinggal mengetik sebuah kalimat atau kata gitu, kita mengetik, lalu komputer akan melakukan sendiri. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Pertama, kelebihan dari kelebihan dari GUI. Kelebihan dari GUI adalah kita mudah untuk mengoperasikannya. Seperti yang saya contohkan, tinggal klik, buat, dan sudah selesai. Tapi apa kelebihan dari command dan apa kekurangan dari GUI ini? Nah,
Saat kita membuat folder di menggunakan GUI atau Graphic User Interface, kita hanya bisa membuat folder manual satu persatu gitu. Contohnya ketika kita mau membuat 5 folder, kita harus membuat 5 kali seperti itu, teman-teman. Sedangkan menggunakan command line ini, ketika kita menggunakan command line, kita hanya membuat sekali perintah saja. Tinggal buat perintahnya nanti yang saya jelaskan, lalu 5 folder sudah siap. Namun apa keuntungan dari command line ini? Command line ini adalah sebuah interaksi berbasis teks. Jadi, kebanyakan kita mungkin akan bingung cara menggunakannya, dan mungkin agak sulit menghafal query-query tersebut. Oleh sebab itu, teman-teman, saya di sini akan lebih fokus kepada command line interface. Di sini saya akan menjelaskan yaitu perintah dasar bagaimana command line interface, dan saya tidak akan membahas GUI karena saya yakin bahwa kebanyakan teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara mengoperasikan GUI. Baik, kita masuk ke konsep dasar sistem operasi. Yang harus kita ketahui di sistem operasi ini adalah sebuah kata yang bernama dir. Jadi apakah itu dir? Dir adalah sebuah singkatan, yaitu directory. Directory ini adalah sebuah tempat kita untuk menyimpan directory lain atau menyimpan sebuah file seperti itu. Artinya, directory ini kalau dalam bahasa sederhananya, bahasa yang sering kita ketahui, directory ini disebut sebagai folder. Folder ini kita bisa menyimpan sebuah file, menyimpan sebuah folder juga bisa. Jadi, directory ini juga disebut mirip dengan lemari. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa di lemari kita dapat menyimpan celana, kita dapat menyimpan baju, menyimpan tas, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan directory. Directory disebut mirip sebagai lemari karena keduanya punya tujuan yang sama, yaitu menyimpan, mengelompokkan, dan mempermudah pengelolaan isi di dalamnya. Jadi teman-teman, seperti apa sih directory itu di dalam komputer kita? Directory atau mungkin kedepannya saya akan menggunakan kata folder lah ya. Folder itu contohnya seperti ini. Ketika kita buka Media Explorer, ini ada yang warna-warna kuning ini. Inilah yang disebut sebagai folder. Nah, di dalam folder ini kita bisa menyimpan beberapa file atau kita juga bisa menyimpan folder lain. Contohnya, ketika saya membuka folder beasiswa ini, nah, akan nampak file-file yang ada di dalamnya, yaitu beasiswa maba sampai motivation letter. Kita juga di sini saya contohnya adalah cuma menyimpan file. Apakah kita bisa menyimpan folder juga? Ya, contohnya ketika saya buka folder Universitas Metodis Indonesia, di dalamnya menyimpan folder lain, yaitu catatan, data diri, sampai semester 3. Apabila kita klik lagi data diri, contohnya, nah, kita menemukan sebuah file dari folder data diri tersebut, teman-teman. Jadi intinya, di folder tersebut, kita dapat menyimpan folder juga, dan kita dapat menyimpan file, seperti itu. Jadi saya harap teman-teman semua tahu bahwa apa sih itu folder, supaya nanti ke depannya ketika saya mengatakan folder, teman-teman tahu seperti itu. Nah, kita lanjut. Baik teman-teman, kita masuk ke inti dasar dari video ini. Kita masuk ke inti dari pembuatan video ini, yaitu perintah dasar sistem manajemen operasi. Perintah dasar sistem manajemen operasi adalah perintah-perintah yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan komputer menggunakan client, apa tuh ya? Command line interface. Nah, itu teman-teman. Jadi, perintah-perintah dasar ini kita butuhkan supaya kita mengetahui bagaimana cara kita memanajemen sebuah file di dalam menggunakan CLI. Nah, perintah dasar pertama yang saya akan bahas yaitu CD atau singkatan dari change directory. Apa sih itu change directory?
Change directory adalah berpindah. Change directory adalah perintah dasar dalam manajemen sistem operasi yang memungkinkan kita untuk berpindah antara direktori kerja saat ini melalui antarmuka baris perintah atau CLI. Artinya teman-teman, saat kita berada di folder folder kampus contohnya, kita berada di folder kampus, kita mau pergi ke folder universitas contohnya. Ketika kita misalkan memiliki dua folder, folder kampus dan folder universitas. Ketika kita masuk ke folder kampus, bagaimana cara kita untuk berpindah ke folder universitas? Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan sebuah perintah dasar menggunakan cd seperti teman-teman, change directory atau dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai ubah direktori. Nah, nanti ini kita akan praktekkan. Kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua adalah mkdir atau make directory. Make directory adalah sebuah perintah yang digunakan untuk membuat direktori atau folder baru dalam sistem operasi. Nah, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, cara kita untuk membuat folder di Media Explorer adalah tinggal klik new, klik folder, buat nama, dan lanjut. Dan selanjutnya. Nah, ketika kita menggunakan MCLI, kita membutuhkan sebuah perintah yang namanya adalah mkdir atau make directory untuk membuat sebuah folder seperti teman-teman. Daripada bingung, saya akan contohkan. Umumnya teman-teman, ketika kita menggunakan sistem operasi, kita hanya cuma klik di sini, search, klik search atau dari Windows juga nggak apa-apa, klik search, kita klik cmd. Nah, habis itu kita enter. Nah, disinilah biasanya kita membuat command line interface tersebut, interaksi dengan komputer menggunakan teks. Tapi untuk video kali ini, saya tidak akan membuat dari command line dari cmd Windows saya, tapi saya akan membuat dari VirtualBox, Windows 10 dari VirtualBox. Tapi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke sini, nggak apa-apa, silahkan ikuti saja. Namun, saya akan membuatnya dari VirtualBox. Tunggu ya. Ini VirtualBox-nya lagi loading. Baik, kita sudah membuka CMD dari VirtualBox. Agar lebih jelas, saya akan naikkan ukuran tulisannya. Untuk teman-teman yang menggunakan CMD tadi, nggak apa-apa, nggak harus VirtualBox, bisa menggunakan CMD juga. Nah, di sini tadi kita kan membahas yaitu tentang CD. Nah, di sini folder sudah membuka yaitu C. C adalah sebuah penyimpanan dalam komputer kita. Ada penyimpanan C, D, dan lain sebagainya. Di sini komputer akan otomatis membuka C dan masuk ke folder users, user dan Stefan. Kenapa masuk ke folder tersebut? Karena komputer mengira ini adalah folder utama. Contohnya, kenapalah arti dari query dari perintah ini? Kenapa langsung ada? Artinya sekarang komputer sedang membuka folder ini. Folder dari local disk C, di mana dia namanya users, dan Stefan. Nah, sekarang secara otomatis CMD akan membuka folder utama karena mengira ini adalah folder utama kita. Nah, ibaratkan
Kalau kita mau membuat folder baru contohnya, ibaratkan ini kita hapus dulu perintah untuk agar dia kembali ke folder C, agar dia kembali ke penyimpanan C aja, kita tinggal membuat cd slice. Nah, sekarang dia berada di dalam direktori di dalam C. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan, kita akan membuat sebuah folder. Cara membuat folder ini adalah menggunakan tadi namanya mkdir. Di sini saya akan ketikkan mkdir atau make directory. Dalam bahasa Indonesia dikatakan buat directory. Setelah kita mengklik mkdir, kita klik spasi, lalu kita buat nama folder yang akan kita buat. Contohnya, saya akan membuat folder dengan nama apa ya? Kita buat namanya dengan tugas video. Nah, ketika saya membuat folder dengan nama tugas video, di sini kita akan lihat bahwa apakah tugas video tersebut sudah ada atau belum. Kita klik ke C, kita lihat tugas. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah folder bernama tugas video teman-teman. Ini yang ditunjukkan oleh kursor. Kita sudah membuat sebuah file bernama tugas video. Nah, jadi ya kita sudah berhasil nih membuat bagaimana cara membuat folder. Kita sudah tahu, yaitu mkdir spasi baru nama dari folder yang mau kita buat. Nah, teman-teman, kita akan melakukan perintah cd. Tadi sudah saya katakan bahwa cd itu adalah perintah untuk change directory, yaitu berpindah directory. Misalkan kita mau masuk ke directory tugas video ini, tinggal kita buat cd tugas video. Cd tugas video. Nah, sekarang komputer kita sedang masuk ke dalam C tugas video. Artinya komputer sedang masuk ke dalam folder tugas video. Nah, ibaratnya komputer sedang masuk ke dalam komputer sudah masuk ke sini. Sekarang disinilah sekarang komputer sudah masuk ke apa ini? Folder ini. Nah, sekarang kita akan, kan tadi saya mengatakan bahwa di folder tersebut, folder dapat menyimpan folder juga. Nah, keuntungan dari command line ini adalah kita bisa membuat folder tidak satu persatu, melainkan dengan satu kalimat saja. Contohnya kita buat folder mkdir. Kita buat folder dengan nama backup, baru project, dan log. Di dalam folder tugas video kita akan membuat folder yang bernama backup, project, dan log. Kita enter. Nah, sekarang kita lihat. Teman-teman. Nah, kan kita tadi sudah melihat bolak-balik dari file ini, buka ke sini, dari file ini lagi, buka ke sini lagi. Nah, untuk kita bisa melihat begitu apa aja sih yang ada dalam folder tersebut, ada sebuah query namanya dir. Nah, dir ini singkatan dari directory. Di sini ketika kita mengklik tersebut, ketika kita mengklik folder, ketika kita mengklik dir tersebut, ketika kita sudah menulis dir lalu kita enter, maka nanti komputer akan langsung menampilkan apa saja sih isi folder tersebut. Contohnya, kan kita tadi sudah membuat folder backup, project, log di tugas video. Ketika kita klik dir, nah di sini ada folder backup, folder log, dan folder project. Inilah folder yang sudah kita buat. Nah, berarti kita sudah sukses membuat 3 folder tersebut. Oh, 4 folder. Tambah folder tugas video. Itulah query yang pertama, yaitu mkdir.
Kita lanjut ke query yang kedua, query yang ketiga yaitu copycon. Copycon adalah perintah di Microsoft Docs dan Windows yang digunakan MS DOS dan Windows yang digunakan untuk membuat atau menimpa isi berkas teks langsung dari command prompt. Singkatnya nanti CMD ini di CMD di CMD ini nanti teman-teman kita dapat membuat sebuah file bertipe teks menggunakan copycon. Caranya adalah contohnya kita masuk ke folder project. Oh, salah. Ketika kita masuk ke folder project, kita harus klik cd project. Nah, cd tadi ingat untuk ganti itulah, lupa aku. cd project untuk memasuki folder project, kita klik enter. Nah, di sini kita sudah memasuki sebuah folder yang bernama folder project yang berada di dalam tugas video. Kita akan membuat sebuah file bertipe teks dengan cara copycon. Nah, ketika kita melakukan copycon ini, kita klik saja enter. Kita klik ya contohnya, oh salah teman-teman, maaf. Maaf. Kita di sini di video project ini kita buat copycon dengan nama teksnya, dengan nama apa sih nanti file tersebut? Kita namai apa sih? Kita namai contohnya laporan.txt. Nah, kita nanti akan membuat file dengan nama laporan dan tipenya adalah teks. Oleh sebab itu, kita enter. Lalu kita buat isi dari laporan tersebut adalah apa? Pertama, misal saya buat adalah laporannya isinya mahasiswa metodis sangat good looking. Lalu kita buat lagi, silahkan mendaftar di Universitas Metodis Indonesia dan kami mengharapkan kedatangan Anda. Nah, saya sudah membuat sebuah file dengan isinya adalah mahasiswa metodis sampai kedatangan Anda. Ketika saya ingin memproses ini, kita harus mengklik Ctrl Z. Ini untuk apa? Ini supaya kita untuk memproses memproses agar bisa nanti ini jadi sebuah file teks seperti itu, teman-teman. Ketika kita mengklik nanti Ctrl Z, nanti posisi bentuknya seperti ini. Ada lambang segitiga atas sama Z. Habis itu kita enter. Nah, setelah itu coba kita lihat. Nah, kita mempunyai sebuah file namanya laporan.txt. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita coba buat apa lain? Buat teks lain, file teks lain. Misalnya, copycon, kita buat namanya catatan.txt. Enter. Lalu kita buat isinya catatan isinya adalah sistem operasi sangat menyenangkan. Yang kedua, kita buat Stefan itu anak dari si Pahutan. Nah, ketika kita buat ini, kita harus ingat lagi. Kita klik Ctrl Z untuk menguncinya, baru enter. Coba kita dir. Nah, di sini ketika kita dir, sudah ada catatan, laporan. Nah, kita sudah berhasil membuat dua, teman-teman. Kita sudah berhasil membuat dua file bertipe data teks.
Kita buat lagi yang terakhir, yaitu kita buat file bernama config. Copycon config.txt. Nah, kita buat dari isi dari config ini, misalkan penonton yang setia menonton sampai habis sangat keren. Semoga kalian dapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari Tuhan. Ingat, Ctrl Z baru Enter. Nah, coba kita melakukan melihat direktori apa aja isi dari project kita ini. Kita lihat, nah, kita sudah berhasil membuat file dengan bernama catatan, config, dan laporan. Nah, sekarang tadi kan kita sudah membuat isinya ini. Sekarang bagaimana cara menunjukkannya? Cara menunjukkannya ada dua macam, yaitu kalau kita ingin menunjukkan di sini aja, di CMD-nya aja, tinggal klik type baru nama ini. Contohnya kita buat type catatan.txt. Nah, muncul ini yang sudah kita buat tadi. Sistem operasi sangat menyenangkan. Stefan itu anak dari si Kahuta. Namun apabila kita ingin membukanya dengan Notepad, kita tinggal ketik aja catatan.txt. Nah, ini tanpa type. Nah, secara otomatis nanti komputer akan membuka Notepad untuk membuka file yang sudah kita buat tadi. Sistem operasi sangat menyenangkan. Stefan itu anak dari si Pahutang. Seperti itu teman-teman. Nah, kita mungkin banyak yang udah mulai pening. Kenapa sih seperti ini? Kenapa muncul itu? Itu nanti kita akan bahas ke depannya. Kita buat CLS untuk clear screen. Nah, setelah itu kita akan menampilkan isi dari laporan tadi. Tadi kita sudah membuat isi laporan tadi kan, kita sudah membuat catatan laporan config. Nah, tadi juga saya sudah menyampaikan bagaimana cara membukanya dengan Notepad atau dengan CMD saja. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu copycon. Copycon ini adalah perintah untuk membuat bukan copycon lagi guys. Kita masuk ke copy. Kita masuk ke copy teman-teman. Nah, copy ini atau menyalin merupakan sebuah kata yang tidak asing bagi setiap mahasiswa. Karena apa? Karena dari gambar yang sudah muncul, copy paste adalah sebuah tombol yang hampir tidak pernah lepas dari mahasiswa. Karena ya yang seperti itu, copy, paste, seperti itu kan. Kita sering menyalin lalu tinggal pastikan aja ke tempat kita. Jadi, saya tidak perlu menjelaskan apa ini copy dan paste. Tapi intinya, perintah copy ini digunakan untuk menyalin satu atau beberapa file dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Di sini kita akan menyalin file dari satu folder yang lainnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ibaratkan folder ini, kita memiliki sebuah file. Di folder project, kita memiliki sebuah file, yaitu catatan, config, dan laporan. Bagaimana cara kita untuk memindahkannya ke folder lain? Yaitu, tinggal kita klik aja, copy, baru file mana yang mau kita pindahkan. Buat catatan .txt. Nah, copy catatan.txt. Berarti kita akan mengcopy catatan.txt ini. Kemana kita copy catatan.txt ini? Kita akan mengkopinya kepada folder yang direktorinya berada di C. Baru
berada di tugas video, tugas video, baru kita buat lagi di backup. Kita buat nanti dia di backup. Coba. Nah, artinya teman-teman, kita mengcopy file dengan tipe catatan dengan tipe teks ini dari folder project ke folder backup tadi. Coba kita dir di folder project. Nah, di sini masih ada catatan kan? Seperti itulah konsep copy. Ketika kita mengcopy atau menyalin sebuah teks, teks tersebut tidak hilang. Melainkan kita hanya menyalinnya dan memindahkannya ke tempat lain. Sekarang kita cd backup. Backup. Oh, maaf teman-teman, salah-salah. Kalau kita ingin beralih dari satu folder ke folder lainnya, pertama kita harus keluar dari folder tersebut terlebih dahulu. Kita buat cd titik-titik. Nah, di tugas video kita akan melihat di folder apa yang ada. Nah, ada backup log project. Tadi kita berada di folder project ini kan. Lalu kita akan masuk ke folder backup. cd backup. Nah, kita sudah masuk ke folder backup. Kita lihat tadi apakah ada nggak sih file yang udah kita copy tadi di folder backup. Kita lihat dir. Nah, ternyata teman-teman, folder yang kita salin tadi ternyata tersimpan di backup, yaitu dengan nama yang sama, catatan dan tipe yang sama, teks. Nah, baru kita masuk lagi untuk, seperti itulah cara untuk mengkopinya. Balik, kita kembali ke folder project tadi, supaya kita menyalin cd project. Kita akan menyalin semuanya, kita akan menyalin laporan dan config juga ke folder backup. Kita buat perintah tadi yang sama, yaitu copy spasi nama filenya kita buat config.txt. Kita copy kemana? Ke C, di mana dia nama foldernya nanti itu adalah tugas video, baru nama folder di dalam folder video adalah kita buat backup. Nah, sudah siap. Lalu kita buat lagi seperti di atas, copy, kita buat laporan .txt spasi C garis miring tugas video backup. Backup. Nah, sekarang kita sudah mengcopy file ke tugas video tersebut ke backup. File dari project kita sudah copy ke backup. Sekarang kita masuk ke backup. Pertama, kita keluar dulu dari project ini, cd titik, baru kita masuk ke cd backup. Enter. Lalu kita lihat dir. Apa aja sih project yang di dalamnya? Apakah sudah tersalin semua? Nah, ternyata di folder backup ini sudah ada catatan, config, dan laporan. Artinya kita sudah sukses membuat folder backup ini. Folder backup. Memindahkan folder dari project ke folder backup ini. Sebenarnya teman-teman ada sih sebuah query untuk cepat, tapi itu belum kami pelajari. Jadi saya ambil aman aja. Ada nanti namanya X copy, tapi nanti itu belum dipelajari. Karena itu saya ambil aman aja. Yang udah dipelajari saya buat. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu copy, yaitu rename. Rename adalah sebuah
perintah di dalam CLI untuk mengganti sebuah file atau folder dalam sistem operasi, mengganti nama sebuah file dan sistem dalam sistem operasi. Contohnya, tadi kita kan sudah buat namanya catatan.txt. Bagaimana cara kita menggantinya? Seperti teman-teman. Pertama kita lihat dulu memastikan apakah ada nggak di ada nggak folder tersebut. Nah, di sini namanya catatan.txt, config.txt, laporan.txt. Eh, nah, cara rename-nya adalah tinggal klik ren atau rename juga nggak apa-apa sebenarnya teman-teman. Ren atau rename itu sama saja namanya. Tapi kita buat aja kita buat aja rename ke config.txt spasi kita buat nama barunya jadi apa? Nama barunya misal kita buat adalah konfigurasi konfigurasi sistem. Nah, kalau kita mengganti sebuah namanya, kita juga harus menentukan apa filenya seperti itu, teman-teman. Tadi kan ini filenya txt, maka kita juga harus membuat .txt. Coba kita lihat dir. Nah, config tadi, file yang bernama config karena sudah di rename menjadi namanya menjadi konfigurasi sistem.txt seperti itu, teman-teman. Terserah teman-teman mau menggunakan ren atau rename itu sama saja. Nah, seperti itulah cara kita untuk mengganti nama folder. Baru kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu move atau memindahkan. Tadi kan kita sudah menyalin nih. Sekarang bagaimana cara kita memindahkan dari satu folder ke folder lain? Nah, pertama kita harus tahu dulu, move itu digunakan untuk memindahkan file atau folder dari satu lokasi ke lokasi lain. Apa sih perbedaan move sama copy ini? Kalau copy kita ketika kita copy, kita ibaratnya kita memindahkan eh, file dari satu tempat ke tempat lain, tapi file tersebut masih ada. Sedangkan kalau kita move atau memindahkan, ibarat saya memindahkan ini, menghapus ini, saya pindahkan ke depan, maka penghapus ini tidak lagi milik saya. Itu yang dimaksud dengan move atau memindahkan. Jadi, itulah perbedaan antara copy dan memindahkan, di mana copy akan tetap tinggal, sedangkan move akan pergi ke tempat yang dituju. Cara kita untuk melakukan move yaitu dengan seperti biasa contohnya kita mau eh, misalnya kita cd dulu, kita dir. Nah, misalkan kita mau pindahkan konfigurasi sistem. Kita mau pindahkan catatan.txt ke folder log. Kita tinggal lihat buat aja move. Baru apa yang mau kita pindahkan? Catatan.txt. Kemana? Ke C.2 folder tugas video. Tugas video. Dan kita mau buat di mana tadi? Kita mau buat di folder log namanya. Coba. Di sini dikatakan satu file moved. Satu file sudah dipindahkan. Kalau kita dir di sini sekarang, catatan sudah hilang. Karena apa? Karena catatan sudah dipindahkan ke folder log. Misalkan kita masuk ke folder log. cd, terlog dulu. Baru cd log. Kita lihat dir. Nah, di sini ada catatan.txt. Berarti catatan yang ada di sini tadi di folder backup sudah pindah ke txt. Itu perbedaan dari dari move dan copy, teman-teman. Nah, sekarang kita pindah lagi ke backup. cd titik
backup. Bah, salah. Cirinya harus dibuat ya teman-teman. Nah, kita lihat dir, artinya kan udah hilang nih. Tunggu ya, kita lihat tugasnya dulu ya teman-teman. Nah, sekarang di kata tugasnya kita akan mengubah laporan.txt ini menjadi laporan akhir. Bagaimana caranya tadi? Caranya adalah REN, ren. Kalau mau lengkap ya udah rename aja. Rename apa teman-teman? Laporan. Laporan.txt. Kita rename menjadi apa? Kita rename menjadi laporan akhir.txt. Nah, kita lihat. Berarti laporan ini tadi, file yang bernama laporan ini, sekarang sudah bernama laporan akhir.txt. Seperti itu untuk rename dan move teman-teman. Lalu, di sini kita disuruh untuk salin file laporan akhir ke folder tugas video. Kita akan menyalin laporan akhir ini teman-teman. Laporan akhir ini ke tugas video. Caranya kita buat tadi apa untuk menyalin teman-teman? Menyalin copy laporan akhir. Kita copy kemana? Ke C.2 slice. Baru kita buat namanya ke tugas video. Dah. Ketika kita enter. Oh, salah teman-teman. Kita harus keluar dulu tadi. Salah. Kita harus keluar dulu tetap. Laporan akhir CD video. Ya. ChatGPT kan aja lah. Aduh. Sampai kali guys. Copy laporan akhir. Oh, salah teman-teman. Tadi kita buat tadi. Maaf. Salah typo. Tadi kita buat tadi copy laporan akhir. Kita nggak membuat .txt-nya. Salah. Maaf teman-teman. Jangan ditiru ya. Jangan itu langsung buat GPT. Jangan ditiru. Laporan akhir.txt. Lalu kita buat kemana? C.2 spasi tugas video. Nah, oh salah lagi guys. Kok laporan sih? Laporan. Itu kenapa salah guys? Karena katanya dia tidak menemukan folder apa yang kita pilih. Cukup mau. Oke. Ulang. CD backup. Nah, di sini kita disuruh teman-teman untuk membuat laporan akhir ini kita akan salin ke folder tugas video. Dari folder backup dia keluar ke folder tugas video. Caranya adalah kita apa tadi teman-teman? COPY. Kita copy laporan akhir .txt. Kita copy kemana? Tunggu ya.
Nah, spasinya tadi kan udah kita buat, guys. Jadi kita copy ke mana? Kita copy ke C.2 spasi tugas video. Nah, satu file copy. Jika kita keluar dari direktori dari folder backup ini, cd titik titik, kita masuk ke tugas video, kita buat dir. Nah, laporan akhir sudah ada di sini, teman-teman. Berarti kita juga bukan hanya memindahkan satu folder ke folder lain, tapi satu folder ke folder sebelumnya, induk foldernya seperti itu. Dengan cara, ya tadi, copy nama file, baru penyimpanannya bisa C, bisa D, bisa terserah, baru ini folder yang mau dibuat, seperti itu. Oh, catatan, kalau dia 2 kata, harus menggunakan petik 2 ya teman-teman. Kalau nama foldernya 2 kata, tapi kalau nama foldernya cuma satu aja, gak usah pala buat titik 2, petik 2. Baru salin laporan tugas video. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu tree. Nah, kita masuk ke materi tree. Tree atau pohon seperti yang kita tahu terdiri dari sebuah akar, batang, daun, seperti itu kan. Tree ini adalah sebuah perintah di CMD untuk digunakan untuk menampilkan struktur direktori dalam format grafik seperti pohon. Artinya, dari mana direktorinya duluan sampai terakhir akan ditampilkan seperti itu. Mana dia yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, dan mana strukturnya teman-teman. Biar lebih paham, kita coba jelas apa aja daripada kebanyakan teori. Kita coba praktik aja. Misalkan ini tugas video, kita buat tree. Nah, jadi di sini sudah ada 3 folder, backup, log, project, seperti itu teman-teman. Dia akan menampilkan seperti ini. Dia akan menampilkan sebuah bagan atau sebuah garis gitu yang menentukan apa aja yang ada di dalamnya gitu. Ya, bahkan kalau kita buat dir gitu, kalau misalnya kita buat dir. Nah, kan seperti ini kan repot lihatnya nih. Kita buat aja tree. Nah, langsung seperti ini kan lebih indah. Dia menampilkan struktur dari foldernya. Misalnya kita masuk ke folder backup. CD backup. Kita masuk, kita buat tree. Dia katanya subfolder no exist. Kenapa tidak ada? Karena di backup tadi kita tidak membuat folder. Sedangkan kalau kita membuat tree, kita akan menampilkan struktur folder. Itu teman-teman. Berarti kalau di dalam sebuah folder tersebut tidak ada sebuah folder, maka tidak bisa dilakukan tree. Folder yang memiliki folder di dalamnya lah yang bisa menggunakan tree. Seperti itu teman-teman. Kita kembali cd titik sudah. Baru habis itu kita melakukan sebuah perintah yang namanya adalah del atau delete. Nah, del atau delete ini adalah perintah di command line atau Windows yang digunakan untuk menghapus satu atau beberapa file dari sistem berkas. Del ini untuk menghapus satu atau beberapa file. Ini untuk menghapus file ya teman-teman, bukan folder. Menghapus file dari sistem berkas. Oke, kita masuk ke sini. Contohnya, kita masuk ke folder log, cd log. Kita lihat di sini dir. Kan di sini ada catatan nih. Bagaimana cara kita menghapusnya? Tinggal ketik delete atau del aja. Singkatnya del spasi nama filenya catatan.txt. Nah, kalau kita melakukan dir, kan file catatan yang ada sebelumnya sekarang sudah dihapus. Seperti itu teman-teman cara untuk menghapusnya. Dan yang terakhir yang harus kita ketahui adalah perintah untuk menghapus folder. Tadi kan del untuk menghapus apa namanya? File. Baru kita masuk ke perintah untuk menghapus folder. Perintah untuk menghapus folder namanya adalah remdir atau remove dir.
remove dir. Artinya remove directory, hapus directory, hapus folder. Perintah remdir, rmdir atau aliasnya rd digunakan untuk menghapus directory atau folder. Misalnya, kalau kita menghapus folder tugas video, eh, kita cd titik, nah, kita mau menghapus. Kalau kita menghapus tugas video, kalau kita menghapus sebuah folder teman-teman, kita juga harus berada di induk foldernya. Kita tidak boleh berada di dalam folder lain seperti itu. Nah, kalau saya mau hapus, kita lihat ini ya, contoh. Kalau saya menghapus backup gitu. Kalau saya menghapus backup, saya tidak boleh berada di dalam folder backup. Contohnya ketika saya cd masuk ke dalam folder backup, saya tidak bisa menghapus. Saya tidak bisa menghapus backup. Backup karena apa? Karena di dalamnya tidak ada folder backup gitu. Jadi kita harus berada di luarnya. Contohnya, kita keluar dulu. Nah, kita buat dir. Kan bisa bisa teman-teman. Karena di directory backup ini, di folder backup ini, memiliki sebuah isi. Sesuai dengan pesan yang disampaikannya adalah, the directory is not empty. Directory tersebut tidak kosong, tapi ada isinya. Jadi bagaimana cara kita untuk menghapusnya seperti itu? Kalau kita ingin menghapus sebuah folder secara langsung dan isinya, bagaimana caranya? Kita buat dia remdir, baru namanya backup. Remdir backup, baru kita tambahi slice s. Seperti teman-teman. S. Slash S ini untuk apa? Untuk menghapus semua yang ada di folder tersebut. Contoh kalau kita enter, dia akan bertanya, backup, are you sure? Yes or no, Y atau N, seperti teman-teman kan. Kalau kita memilih yes, dia akan menghapus sekarang. Kalau dia memilih no, dia akan menghapusnya. Dia tidak akan menghapusnya. Misalkan kita pilihlah dia yes. Berarti kalau kita lakukan dir, backup di sini sudah hilang teman-teman. Backup sudah hilang. Aku maunya langsung hapus gitu aja lah. Malas sekali harus buat yes, no, gitu-gitu ye. Sekali ketik aja langsung bisa. Bisa teman-teman. Caranya, misalkan kita buatlah cd. Misalnya kita buatlah rmdir. Kalau kita nggak mau, aduh, baterai habis guys. Kalau kita nggak mau dia ada seperti ini, biar langsung siap gitu, buat aja contohnya remdir log. Kita menghapus log, kita menghapus file namanya log, folder namanya log, baru kita buat di sini slice s untuk menghapus semuanya, dan kita buat lagi sini slash quit. Lupa aku guys. Tapi dia nanti supaya tidak muncul seperti ini, konfirmasinya seperti ini guys. Kalau kita klik remdir log, nggak ada. Tugas video. Sebentar. Nah, sekarang kita akan membuat, misalkan kita nih sekarang ada tugas video nih. Contohnya dir, kita buat seperti ini kan. Bagaimana cara kita menghapus folder tugas video? Caranya adalah kita kembali ke folder ke C slice, ingat tadi teman-teman. Cara menghapusnya adalah remdir titik 2 tugas video. Caranya agar dia tidak, caranya agar semuanya filenya dihapus. Pertama S, slice S, baru slice dia lagi namanya Q. Q ini apa? Quit.
Quet, namanya QUIET, Quet. Dia untuk supaya nanti yes dan no-nya itu tidak ada teman-teman. Jadi ketika kita hapus ini pasti nah, pasti tidak akan ada lagi nanti tugas video, folder tugas video. Coba kita lihat. Nah, tugas video sekarang sudah terhapus semuanya guys. Tanpa perlu lagi harus konfirmasi yes atau no seperti itu. Nah, jadi teman-teman, seperti itulah cara penggunaan dari perintah sistem operasi. Mungkin aku pun sadar kan, mungkin terlalu berbelit-belit. Yang pertama terlalu berbelit-belit. Yang kedua, pemahaman materi masih agak kurang gitu kan. Saya mohon minta maaf kepada semua yang menonton sampai habis juga. Saya mohon minta maaf karena ini juga saya tadi mengerjakannya mulai dari saya mengerjakannya mulai dari jam 2 siang tadi. 2 siang tadi saya cari materi, baru habis itu saya lakukan record jam 3 kalau nggak salah. Jam 3, ya jam 3 tadi saya lakukan record, hapus ulang seperti itu. Jadi memakan waktu gitu, saya lakukan record, hapus ulang, baru habis itu saya ganti-ganti ruangan lagi untuk cari ruangan kosong. Jadi mungkin memang agak kurang persiapan gitu teman-teman. Memang salah saya sih. Tugasnya udah dikasih seminggu tapi masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, apabila ada kekurangan saya mohon dimaafkan dan saya juga akan belajar ke depannya bagaimana cara membuat video yang lebih bagus. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan video seperti ini, video pembelajaran atau menjelaskan secara lebih terstruktur, silahkan di like, kalau bisa di like dan di komen, dan di komen baru silahkan di follow TikTok saya, nanti saya buat di deskripsi, dan YouTube saya nanti juga saya akan buat di deskripsi. Tolong di subscribe dan di like dan diikuti juga follow IG saya dan Instagram saya. Apabila nanti ada kesempatan saya akan mengajarkannya atau berbagi ilmu secara lebih spesifik dan tidak terburu-buru. Nah, seperti itu saja dari saya teman-teman. Eh, Singkat cerita, singkat kata, terima kasih buat semua yang sudah menonton. Thank you.